merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to... Sydney benar-benar jadi neraka bagi Patrick Kluivert. Laga debutnya membesut timnas Garuda 20 Maret lalu diwarnai insiden yang tragis. 5 gol dengan mudah bersarang di gawang milik Martin Paes. Semua harapan, puja-puji dan sorak-sorai yang muncul sebelum laga dibuka seolah sirna begitu saja. Indonesia tergelincir dan disalip Arab Saudi yang selang beberapa jam setelahnya menang atas tim tamu Tiongkok. Namun, pembantaian tak berdarah dari Australia bukanlah akhir perjuangan Indonesia di grup C. Harapan lolos ke Piala Dunia belumlah pupus, mengingat Rizky Ridho CS masih akan bermain di laga selanjutnya di hadapan puluhan ribu penonton di Gelora Bung Karno. Lawannya adalah Bahrain, negara yang bikin penduduk Sabang sampai Merauke mencak-mencak karena bermain tidak fair saat pertemuan pertama di Oktober 2024. Lantas, bagaimana kesiapan Indonesia dan Bahrain menyongsong duel di Jakarta Rabu ini? Mari kita bahas. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Laga menghadapi Australia benar-benar antitesis buat Indonesia. Optimisme yang diangkat tinggi-tinggi jatuh dalam waktu 90 menit saja. Pertahanan Indonesia kocar-kacir dibobol 5 gol Jackson Irvin dan kolega. Indonesia sendiri cuma mencetak 1 gol hiburan dari Ole Romeni. Kekalahan 5-1 tak pelak menyulitkan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Musuh yang akan dihadapi selanjutnya adalah Bahrain. Musuh yang sebenarnya tidak terlalu sulit, namun mungkin akan menjadi sulit bagi Patrick Kluivert yang kita lihat hampir sepanjang pertandingan kemarin hanya bengong dan senyum-senyum gak jelas di pinggir lapangan. Untungnya ketika kemarin Indonesia dihajar Australia, di tempat lain Bahrain juga menelan pil pahit. Menghadapi timnas Jepang yang mengusung misi lolos otomatis, anak asuh Dragan Talajic sebenarnya mampu menahan gempuran. Terbukti, di 45 menit pertama tak ada satupun sepakan dari anak asuh Hajime Moriyasu menjebol gawang Ibrahim Lutfala. Gol baru tercipta di babak kedua lewat aksi Takefusa Kubo dan Daichi Kamada. Bahrain memang kembali kalah atas Jepang di kualifikasi, tapi hasil di Saitama setidaknya menunjukkan peningkatan dibanding saat pertemuan pertama kedua tim di Rifa. Kala itu, Jepang terlalu perkasa dan menggunduli Bahrain dengan skor 5-0. Laga yang membuat Dragan Talajic harus melakukan klarifikasi langsung kepada warga Bahrain, layaknya YouTuber Indonesia yang doyan minta maaf. Berbeda dengan Kluivert yang menyesali atas kekalahan timnya, Talajic justru menganggap tumbangnya Bahrain sebagai sebuah pembelajaran baru untuknya. Pria 59 tahun itu akan melakukan analisis penampilan anak didiknya di Jepang guna menyiapkan formulasi baru menghadapi laga ke depan. Sekarang kita menuju persiapan kedua tim jelang bentrokan di Jakarta. Mulai dari Indonesia dulu. Ada 2 kabar yang saling mengiringi kepulangan timnas ke tanah air. Kabar baiknya, Indonesia sudah bisa diperkuat oleh 2 tenaga yang baru bebas dari hukuman akumulasi kartu. Mereka adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Kembalinya mereka, Kluivert bisa punya opsi alternatif lain untuk menyusun starting line up. Kabar buruknya, Indonesia hampir dipastikan kehilangan Miss Hilgers dan Sandy Walsh akibat cedera. Uniknya, Bang Brewok Walsh yang masuk menggantikan Hilgers di babak kedua juga kena apes ikutan cedera. Dokter Timnas Indonesia Alvan Nur Asyar telah membeberkan kondisi terkini kedua pemain tersebut. Terdapat kemungkinan kalau Hilgers dan Walsh akan menjalani pemeriksaan melalui MRI jika dirasa ada gejala lanjutan yang mengkhawatirkan. Diketahui Hilgers ditarik karena masalah pada bagian selangkangan, sedangkan Walsh mengalami benturan keras setelah tertimpa pemain Australia yang mengakibatkan nyeri di daerah dada bagian depan dan belakang.
Terlepas dari dua kabar tersebut, Kluivert dan Alex Pastoor yang dianggap sebagai otaknya timnas perlu untuk merombak formasi 4-3-3 dengan pertahanan tinggi yang kemarin jadi bulan-bulanan. Siapapun yang nantinya dipilih mengisi posisi bek, satu hal yang pasti adalah wajib hukumnya untuk menduetkan Jai Itses dengan Rizky Ridho. Kekacauan yang disebabkan oleh kurang padunya Bang Jai dengan Hilgers tidak boleh terulang jika tidak mau kecolongan. Jadi, Kluivert jangan lagi tutup mata dengan kuatnya chemistry antara Jai dan Ridho yang sudah terbukti kokoh tak tertandingi. Kluivert dan Pastoor bisa eksperimen dengan mengkombinasikan taktik 3-1-2 di depannya. 3 pemain yang berdiri di depan kuartet pertahanan dapat diisi trio Dean James, Profesor Tom Haya atau bisa mencoba Joy Pelupesi dan Eliano Renders. Ole Romani yang tampil gahar lawan Australia bisa kembali menempati posisi gelandang serang. Sedangkan 2 pemain di depan jadi milik Ragnar Oratmangun yang baru comeback serta Rafael Strijk. Beralih ke pihak musuh, Bahrain yang sudah mendarat di Soekarno-Hatta akan tampil dengan sedikit skuad yang rumpang. Penyebabnya karena salah satu bek kunci mereka, Hamad Al-Shamsan, mengalami cedera saat berhadapan dengan Jepang. Shamsan sendiri terpaksa ditarik keluar pada menit ke-82. Mengutip dari Kura, Shamsan yang merupakan bek kanan andalan timnas Bahrain diragukan bisa turun bermain melawan Indonesia. Meski begitu, Indonesia tidak boleh bersikap jumawa akan hal ini. Pasalnya, Kluivert dan para asistennya perlu mewaspadai beberapa player to watch yang masih dimiliki Bahrain dan akan bahaya jika sampai diremehkan. Dari sektor belakang, Bahrain punya Walid Al-Hayam dan Amin Benadi. Walid memiliki keunggulan duel 1 lawan 1 yang kuat. Sementara Amin Benadi jago dalam hal pertahanan udara. Masuk ke lini tengah ada nama Ali Madan dan Mohamed Marhun. Pada pertemuan pertama Oktober 2024, keduanya seringkali tampil merepotkan barisan belakang Indonesia dan pandai dalam urusan counter attack. Bahkan Mahun mampu menjaringkan 2 gol di laga tersebut melalui tendangan bebas dan skema corner kick. Sementara di bagian penyerangan, Talajik akan menjagokan ujung tombak tajam seperti Ismail Abdul Latif, Mahdi Abdul Jabbar, dan Mohamed Al-Romaihi. Trio ini bisa menjadi momok bagi deretan bek timnas apabila tidak dikawal dengan baik. Ismail bahkan adalah top skor Bahrain sejauh ini dengan torehan 48 gol. Jelang menghadapi skuad Garuda, Dragan Talajik mengirimkan Saiwar dengan mengatakan bahwa ia akan menjadikan laga kontra Indonesia sebagai pelampiasan usai kalah dari Jepang. Talajik juga meyakini dengan faktor rasa kepercayaan diri yang tinggi, timnya bisa membungkam seisi Gelora Bung Karno. Jauh sebelum mendekati hari pertandingan, pelatih yang menangani Bahrain sejak Februari 2024 ini mengaku sudah memantau perkembangan terbaru seputar timnas Indonesia, termasuk dengan datangnya 3 pemain keturunan. Namun ia merasa tak takut sama sekali dengan kekuatan Indonesia jika Kluivert menurunkan pemain keturunan tersebut. Mohamed Mahun juga ikut-ikutan bersuara jelang laga. Pemain milik klub Kuwait SC ini mengatakan kalau ia dan segenap tim Bahrain akan tampil fokus sepanjang 90 menit guna mencuri poin. Marhun juga tak gentar dengan dukungan supporter timnas Indonesia yang dikenal fanatik dan dikabarkan siap meneror dengan koreo dan chants dari kursi tribun. Apapun itu, yang pasti Gelora Bung Karno dipastikan akan full house oleh Lautan Merah Putih. Dengan dukungan masif dari 60.000 supporter, sudah sepantasnya kalau timnas Indonesia memberikan THR pada masyarakat. THR yang Mimin maksud di sini adalah 3 poin hari raya, mengingat laga ini hanya terpaut 5 hari sebelum Lebaran. Jadi, sambil kita semua mendukung aksi jagoan lapangan baik dari stadion maupun dari mana saja, Mimin sarankan untuk dibarengi dengan doa yang terbaik untuk timnas, mumpung sekarang masuk 10 hari terakhir Ramadan. Jika football lovers sudah melakukannya, maka tinggal serahkan pada Yang Maha Kuasa. Work hard, pray hard, and leave the rest to God.